Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Kali ini ada wacana yang cukup menarik, sobat sekalian. Hangat diperbincangkan di kalangan elit terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah, bupati, dan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sudah bermunculan isu-isu miring bahwa rencana ini bahkan sudah disebut rencana licik dan busuk, hanya untuk melanggengkan sebuah kekuasaan atau cara mempermudah untuk menggarong kekayaan bangsa. Padahal narasi ini dimunculkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk diminta dikaji ulang karena memang biaya yang dikeluarkan dalam pilkada ini cukup besar, sehingga ada kajian untuk bagaimana bisa mengefisiensi apakah sistem ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Tapi namanya juga politik, sobat sekalian, banyak isu-isu negatif, isu-isu yang bahkan tadi kita sebut licik dan busuk muncul oleh beberapa tokoh elit politik yang memang tidak pro dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa sobat sekalian narasi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto? Mari kita simak videonya. Kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya
Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar enggak? Ketua umum partai, benar enggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok enggak? Benar enggak? Yang menang, yang kalah begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan, anggota koalisi kita bebas. Mau calonkan siapa bebas, kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga. Gak ada masalah. Benar-benar itu. Kita sekarang yang penting, yang terbaik untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Ya, yang perlu bijak itu partai politik. Kalau pilkada itu dipilih oleh DPRD, maka yang diubah adalah undang-undangnya. Apa yang diubah? Undang-undang tentang pilkada, yakni tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Itu yang disampaikan oleh Presiden kemarin sebagai sebuah gagasan. Nah, pertanyaannya adalah apakah partai-partai setuju, Gerindra setuju?
Pilkada tetap, tetapi dilakukan oleh DPRD. Jangan salah redaksi, Priska. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden. Dan memang rezim pemerintahan daerah adalah otonomi daerah. Itu satu. Jadi kami tetap mengatakan bahwa pilkada kabupaten kota tetap dilaksanakan secara langsung, presiden juga dilakukan secara langsung, tapi untuk kepala daerah tingkat provinsi, karena itu di dalam mandat undang-undang pemerintah daerah merupakan perpanjangan pusat, cukuplah itu dipilih melalui mekanisme DPR. Nah, yang kedua, sejak 2024 dilakukan pilkada langsung tingkat provinsi atau gubernur, itu juga masih banyak gubernur atau tingkat daerah provinsi yang terjerat masalah korupsi. Bahkan 20%-nya, ada 7-9. Bahkan kemarin kami juga dikejutkan ketika di hari tenang, itu ada calon gubernur yang juga ditangkap oleh KPK. Nah, oleh sebab itu kita kembali saja kepada salah satu filosofi demokrasi yang ada di Indonesia di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita bandingkan ketika gubernur dipilih oleh DPRD itu lebih bagus. Oleh sebab itu kita bandingkan saja ketika dilakukan oleh DPRD dan ketika dipilih secara langsung. Faktanya hasilnya lebih baik dipilih oleh DPRD. Yang kedua, dari efisiensi anggaran. Luar biasa besarnya anggaran yang dikeluarkan ketika pemilihan gubernur. Itu resource pembiayaannya juga high cost. Sehingga wajar saja kemudian ada gubernur yang bermasalah secara hukum sebab berbiaya tinggi. Dan yang ketiga, sudah diberikan peluang juga kepada masyarakat untuk memilih gubernur secara langsung, tapi partisipasinya juga rendah. Nah, ini juga indikasi pemerintah sudah menyiapkan biaya yang cukup tinggi, golput tinggi, partisipasi rendah. Ini juga masalah. Oleh sebab itu, untuk menghemat anggaran negara yang sedemikian besar, triliunan, lebih baik itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sekolah, pendidikan. Yang kedua, mandat undang-undang pemerintah daerah, gubernur atau tingkat provinsi itu bukan daerah otonomi. Jadi dia hanya perpanjangan tangan. Sebenarnya simpel saja. Dan ada juga hari ini gubernur yang juga nggak dipilih oleh rakyat kan. Seperti halnya juga nanti di EKN misalkan itu juga ditunjuk oleh pusat. Karena apa? Karena itu bagian dari perpanjangan pusat. Sudah ada 46 tugas pusat yang diberikan kepada gubernur. Oleh sebab itu menurut saya, hemat saya, dilihat dari efisiensi partisipasi masyarakat, asas demokrasi di dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah perwakilan, itu bisa diterapkan pada tingkat provinsi. Sobat sekalian, benarkah rakyat menjadi kedaulatan tertinggi demokrasi di negara kita ini? Ataukah lagi-lagi rakyat hanya menjadi korban kepentingan politik? Suara rakyat katanya suara Tuhan, tapi ternyata suara itu masih bisa dibeli, sobat sekalian. Murah lagi harganya. Baik, sobat sekalian, silahkan komen di kolom komentar apakah sistem saat ini dalam pemilihan gubernur dan bupati wali kota di Indonesia ini apakah masih layak diperjuangkan, masih layak dilanjutkan dalam sistem pemilu kita. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.